Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Kristiana dengan nomor induk mahasiswa 215231293, program studi perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Pada video ini saya akan menjelaskan biografi 4 imam mazhab. Langsung saja, yang pertama ada Imam Hanafi. Imam Hanafi memiliki nama lengkap yaitu Abu Hanifah bin Nu'man bin Sabit al-Taimi al-Kufi. Beliau lahir di Kufah, Irak pada tanggal 5 September 699 Masehi. Ia lahir di keluarga yang telah memeluk Islam dan sejak kecil kerap mendampingi sang ayah berdagang kain sutra. Sebab itulah beliau sering melakukan perjalanan di berbagai wilayah. Dan pada masa mudanya, beliau juga pernah belajar di Mekah serta Madinah. Imam Hanafi adalah seorang ulama yang dikenal dalam bidang ilmu fikih. Ia bahkan disebut sebagai tokoh pertama yang menyusun kitab fikih. Selain itu, Imam Hanafi adalah pendiri dari mazhab Hanafi yang berkembang di kalangan umat muslim Sunni di kawasan Afghanistan, Irak, Persia, Mesir, Turki, Cina, Rusia, dan sebagian Afrika Barat. Mazhab Hanafi juga sempat berkembang di Maroko, tetapi tergeser oleh mazhab Maliki. Beliau juga dikenal sebagai anak yang cerdas yang bisa dibuktikan dengan kemampuannya dalam menghafal Al-Quran dan ribuan hadis. Imam Hanafi fokus pada bidang fikih dan terus memperdalam ilmunya dengan berguru kepada salah satu syekh ternama di Kufah, yaitu Syekh Hamad bin Abu Sulaiman selama 18 tahun, dan beliau ditunjuk untuk menggantikan sebagai ulama setelah gurunya meninggal. Yang ia peroleh setelah menjadi ulama yaitu beliau telah menyelesaikan 600.000 perkara tentang fikih. Beliau dijuluki Imam Al-Azam oleh masyarakat karena wawasannya yang luas. Imam Hanafi cukup dikenal atas penggunaan rasionalitas dalam metode pengambilan fatwanya. Dasar-dasar metodologi yang digunakan Hanafi dalam membuat suatu hukum fikih adalah Al-Quran, Sunnah, pendapat para sahabat Nabi, ijma', qiyas, dan istihsan. Imam Hanafi wafat pada tahun 767 Masehi. Beliau meninggal di penjara karena dipukuli karena menolak tawaran Khalifah Abu Ja'far al-Mansur yang sedang mencari seorang hakim yang dapat menegakkan keadilan di Irak. Selanjutnya, yang kedua ada Imam Malik. Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Amr bin Al-Haris atau yang biasa disebut Imam Malik. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi. Keluarganya berasal dari Al-Asbahi, Yaman. Namun, mereka dipindahkan oleh kakek buyutnya ke Madinah setelah Islam masuk pada tahun 623 Masehi. Selama tinggal di Madinah, beliau menghabiskan waktunya untuk menghafalkan Al-Quran dan berguru kepada Abu Suhail Nafi bin Abdu Ar-Rahman. Selain itu, ia juga belajar di bawah bimbingan berbagai ulama terkenal, termasuk Hisham bin Urwah dan Ibnu Shihab al-Zuhri. Malik dikenal sebagai orang yang cerdas, yang telah dibuktikan dengan kemampuan mengulang bacaan 31 hadis yang pernah dibacakan Rasulullah tanpa kesalahan. Imam Malik menyusun kitabnya sendiri yang bernama Al-Muwattata, kitab hadis dan fikih, selama 40 tahun. Arti dari Al-Muwattata yaitu yang disepakati atau tunjang. Kitab tersebut berisi tentang hukum-hukum dalam agama Islam, hadis yang dikumpulkan oleh Imam Malik bersama para sahabatnya, dan membahas mengenai berbagai permasalahan tentang agama yang merangkum ilmu hadis, fikih, dan sejenisnya. Semua hadis yang ditulis di dalam kitab tersebut sahih atau benar, karena Imam Malik terkenal dengan sifatnya yang sangat tegas dalam menerima sebuah hadis. Dari 100.000 hadis yang dihafal Imam Malik, hanya ada 10.000 saja yang diakui sah dan hanya 5.000 saja yang disahkan sahih. Imam Malik mendirikan mazhab yang bernama mazhab Maliki, yang merupakan bagian kedua dari 4 mazhab fikih atau hukum Islam dalam Sunni. Mazhab ini dianut oleh sebagian besar umat muslim yang dominan tinggal di kawasan Hijaz,
bagian dari Arab Saudi, terutama di Madinah. Selain itu, mazhab ini juga tersebar hingga ke Afrika Utara dan Eropa. Salah satu faktor yang mendukung perkembangan mazhab Maliki di Afrika ialah kepemimpinan Al-Mu'izz Ibn Badis di Ifriqiya yang memerintahkan rakyatnya untuk menganut mazhab Maliki. Sedangkan itu, murid-murid dari Mesir juga diminta kembali ke negaranya untuk menyebarkan mazhab Maliki. Imam Maliki jatuh sakit dan wafat pada tanggal 10 Rabiul Awal 179 Hijriah. Beliau wafat di usia 83 atau 84 tahun di Madinah pada tahun 795 Masehi. Jenazahnya kemudian dimakamkan di pemakaman Al-Baqi di seberang Masjid Nabawi di Madinah. Selanjutnya yang ketiga ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah salah satu dari imam mazhab dalam ilmu fikih yang paling banyak diikuti oleh umat muslim di Indonesia. Ia terkenal sebagai perumus pertama metodologi hukum Islam atau disebut dengan usul fikih melalui kitabnya yang berjudul Ar-Risalah. Beberapa kitab karangan Imam Syafi'i yang terkenal lainnya adalah Al-Majmu' Syar, Al-Muhazzab, Muqni Al-Muhtaj, dan Raudhah Al-Talibin. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Beliau merupakan satu-satunya imam mazhab yang keturunan Quraisy. Nasabnya bersambung dengan Rasulullah SAW melalui Abdul Mandaf. Beliau lahir di Palestina pada tahun 150 Hijriah. Dalam proses belajarnya, Imam Syafi'i dibimbing oleh ibunya. Beliau mulai menghafal Al-Quran dan kata menghafal pada umur 7 tahun. Setelah itu, beliau lanjut menghafal berbagai macam syair-syair Arab dan kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Ia melanjutkan studinya dengan berguru kepada Sufyan bin Uyainah dan juga berguru kepada Muslim bin Khalid Al-Zanji, salah seorang ahli fikih Makkah. Imam Syafi'i berangkat ke Madinah Munawwarah untuk berguru kepada Imam Malik ketika umurnya menginjak 13 tahun. Pada tahun 184 Hijriah, beliau menetap di Baghdad dan pindah ke Mekah pada tahun 189 Hijriah. Imam Syafi'i mulai merintis mazhabnya ketika beliau meninggalkan kota Baghdad menuju kota Makkah dan mengisi kajian fikih serta memberikan fatwa di Masjid Haram. Setelah menetap selama 6 tahun di Makkah, beliau kembali lagi ke Baghdad untuk mengembangkan dan menyebarluaskan mazhabnya. Selama berada di Baghdad, beliau berhasil menulis kitab dalam bidang usul fikih yang berjudul Al-Risalah dan dalam bidang fikih yang berjudul Al-Hujjah atau yang lebih dikenal dengan mazhab Qadim. Kemudian, pada tahun 199 Hijriah, Imam Syafi'i berangkat menuju Mesir untuk menyebarluaskan mazhabnya. Ketika berada di Mesir, beliau banyak merevisi fatwanya dengan yang baru atau yang lebih dikenal dengan mazhab jadid yang dicantumkan dalam kitab beliau yang berjudul Beliau menghabiskan masa hidupnya di Mesir hingga wafat pada tahun 204 Hijriah. Selanjutnya yang keempat ada Imam Hambali. Imam Hambali atau yang bernama asli Ahmad bin Hanbal adalah ahli hadis yang berasal dari Turkmenia. Ia lahir pada tahun 780 di Turkmenia. Ketika baru berusia 15 tahun, beliau sudah menguasai Al-Quran dan hafal setiap surat di dalamnya. Ia pergi merantau ke Suriah, Hijaz, Yaman, dan negara-negara Arab lainnya untuk mendalami ilmu hadis. Usai mendalami ilmu hadis, Imam Hambali belajar di Baghdad. Ia kemudian belajar ilmu fikih di bawah bimbingan Abu Yusuf, Hakim Agung di era Abbasiyah. Ia mulai melakukan perjalanan ke Irak, Suriah, dan Arab guna mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad setelah pendidikannya selesai. Beliau berhasil hafal hadis berjumlah ratusan sehingga ia dikenal sebagai ahli hadis terkemuka. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai cendekiawan yang sangat berpengaruh khususnya dalam dunia Islam Sunni. Diriwayatkan bahwa Imam Hambali mendapatkan gelar Al-Hafidz, yaitu gelar untuk ulama yang sudah hafal lebih dari 100.000 hadis. Pasalnya, selama hidupnya,
Imam Hambali diperkirakan telah menghafal setidaknya 750.000 hadis. Selain itu, Imam Hambali disebut sebagai ahli fikih yang sederajat dengan gurunya. Imam Hambali dikenal dengan karya tulis kitabnya yang bertajuk Al-Musnad Al-Kabir, yang ditulis pada sekitar tahun 227 Hijriah atau 841 Masehi. Ada banyak karya Imam Hambali yang tidak saya sebutkan pada video ini. Namun, karya terbesarnya adalah Al-Musnad, yaitu kitab hadis Nabi yang terkenal dan kedudukannya menempati posisi yang diutamakan. Imam Hambali mengembangkan mazhab Hambali yang prinsip-prinsip dasarnya hampir sama dengan mazhab Syafi'i. Mazhab ini pertama kali berkembang di Baghdad, Irak. Namun mazhab ini tidak terlalu banyak pengikutnya karena Imam Hambali begitu tegas dalam berpegang teguh pada riwayat dan tidak mau berfatwa jika tidak berlandaskan Al-Quran dan hadis marfu. Imam Hambali wafat pada tanggal 2 Agustus 855 di Baghdad, Irak. Berdasarkan sejarah, pemakamannya dihadiri oleh ratusan ribu orang. Makamnya berada di lokasi kuil Imam Ahmad bin Hanbal di distrik Ar-Rusafa. Baik, seperti itu penjelasan singkat saya mengenai biografi 4 imam mazhab. Banyak salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.